Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam ibadah Pelkat PKP, meskipun masih dilakukan di rumah masing-masing, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk bersekutu dengan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 sampai yang ke-17. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita satu dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon curahkan Roh Kudus-Mu, membimbing kami dalam mendengarkan firman-Mu, agar kami mampu mengerti kebenaran-Mu, guna kami lakukan dalam hidup pribadi dan keluarga kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab sore hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Yang menyatakan, Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruangan sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan sore hari ini dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai 17 dengan Sinode memberikan judul Hidup di Tengah Tantangan Perbedaan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan saat mengetahui ada dari antara kita yang memiliki pola pikir serta gaya menyampaikan pendapat berbeda jauh dengan apa yang kita harapkan? Mungkin dari antara kita akan menjawab ya. Tidak apa, karena tiap orang memiliki perbedaan atau yang menyampaikan dengan sinis kepada rekan yang lain untuk menjauhi orang tersebut. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Alkitab saat ini ada dua tokoh, yaitu yang pertama Petrus dan Yohanes. Mereka adalah murid-murid Yesus. Sedangkan tokoh yang kedua orang Mahkamah Agama. Mereka adalah orang yang menentang Yesus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus dan Yohanes adalah murid Yesus. Keduanya memiliki tugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam perjalanan banyak hal yang mereka temui, dimulai dari penerimaan kehadiran mereka dengan baik sampai situasi dan kondisi yang menyakitkan, di mana Petrus dan Yohanes menjalani keadaan tersebut. Saat Petrus dan Yohanes sedang mengajar orang banyak, datanglah para imam, kepala, serta orang Saduki. Mereka tidak senang dengan Petrus dan Yohanes yang mengajarkan tentang konsep kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kita bisa lihat di dalam
Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Tetapi orang Saduki sama sekali tidak percaya dengan adanya kebangkitan orang mati. Mereka juga menolak konsep takdir, ganjaran kekal setelah kematian, dan keabadian jiwa. Kaum Saduki lebih menekankan pada kehendak bebas dan kemandirian akal budi manusia. Oleh karena itu, segala yang tidak dapat diterima secara logika dianggap omong kosong belaka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, para imam kepala itu marah karena menurut mereka kedua rasul Yesus tidak punya hak untuk berkhotbah dan mengajar, apalagi mewartakan Yesus yang sudah dicap sebagai penghujat Allah. Karena alasan itu Petrus dan Yohanes ditangkap, diadili, dan dipenjara. Dalam persidangan, kedua rasul Yesus mendapat pertanyaan krusial yang bernuansa politis, yaitu dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah mereka bertindak menyembuhkan orang lumpuh itu. Mereka berpikir Petrus dan Yohanes adalah orang biasa, orang yang tidak berpendidikan, makanya mereka tidak pantas untuk mengajar atau berkhotbah. Tetapi dengan keberanian dan tegas, Petrus dan Yakobus menjawab pertanyaan para imam kepada kepala mahkamah, di mana mereka menunjukkan kuasa Tuhan. Mereka mengatakan bahwa berkat hikmat dan kekuatan Roh Kudus, bahwa Yesus yang telah disalibkan oleh para agamawan Yahudi, itulah yang telah menyembuhkan orang lumpuh itu. Pernyataan Petrus dan kesaksian orang lumpuh itu sudah membuktikan Yesus adalah Mesias dan Anak Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka membuat rencana bagaimana menjatuhkan kedua rasul itu kepada orang banyak. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sudah melihat orang lumpuh itu sudah berdiri dan berjalan. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 3, di mana Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Laki-laki yang mengalami lumpuh sejak ia lahir dan setiap hari ia diusung atau digotong pergi ke bait Allah atau di pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah. Dan disitulah mereka bertemu dengan Petrus dan Yohanes. Dan orang lumpuh ini berharap Petrus akan memberikan sedekah kepadanya. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu." Yaitu ia mendoakan orang lumpuh ini karena ia tidak mempunyai emas dan perak. Dia hanya mendoakan, dia memberikan mukjizat kepada orang lumpuh ini, di mana dia menyatakan, "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah." Dan berjalanlah orang lumpuh itu. Petrus mengangkat orang lumpuh itu, dan dengan kegirangan ia berdiri dan berlompat, di mana ia sudah bisa berjalan, dan mereka bersama-sama masuk ke bait Allah. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ucapan Petrus bukan hanya melukai perasaan
dan harga diri anggota Mahkamah Agama, tetapi juga membuat mereka keheranan. Mereka menghendaki bahwa setelah peristiwa penyaliban Yesus orang Nazaret, mereka berpikir bahwa mereka sudah bebas. Tidak akan ada lagi orang yang menyebut namanya. Namun mereka tidak dapat menghambat karya Allah di tengah bangsa Israel. Sebab apa yang diberitakan para rasul itu benar adanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari Mahkamah Agama tidak tinggal diam melihat apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka mengancam dan melarang Petrus dan Yohanes supaya tidak berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Kita bisa membaca di dalam ayatnya yang ke-17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ancaman yang dilakukan oleh Mahkamah Agama, mereka menanggapi itu. Petrus dan Yohanes menanggapi ancaman itu. Kita bisa juga membaca di dalam ayat yang ke-19 sampai 20. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk berani memberikan kesaksian tentang Yesus sebagai satu-satunya penyelamat, penebus, dan penghibur bagi manusia yang berdosa. Hidup di tengah tantangan dan perbedaan. Mari kita belajar dari kedua rasul ini, yaitu Petrus dan Yohanes. Meski menghadapi tantangan, mereka tetap berani menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Melalui perbedaan, kita menjadi pribadi yang mampu menghargai dan menghadapi keberadaan orang lain. Fakta dan kebenaran ini sepatutnya mendorong kita untuk lebih berani hidup bagi Kristus dan kerajaan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita ambil saat teduh sejenak.